Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, barusan nih, pas saya lagi jalan ke studio Cokro TV, saya dikagetkan oleh sebuah berita. Berita apa? Begini, dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, mantan gubernur Provinsi Bali yang juga merupakan Ketua DPD PDIP Bali, Pak Iwayan Koster, Rabu kemarin banget tanggal 3 Januari 2024 ini, diperiksa di kantor Polda Bali terkait dugaan kasus korupsi. Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Aviatus bilang, mantan Gubernur Bali Iwayan Koster telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi selama sekitar 3 jam. 3 jam. Jadi Pak Jansen bilang pemeriksaannya pagi dari sekitar jam 9 dan jam 10 pagi. Kalau dari informasi kawan-kawan di Treskrimsus sekitar 3 jam, kata Pak Jansen ya. Dugaan kasus korupsi apa teman-teman? Nah, ini nih, sayangnya Pak Jansen belum bisa ngejelasin soal perkara dugaan kasus korupsi yang menyeret Pak Koster sebagai saksi. Kata Pak Jansen, nanti apabila ada informasi terkait yang akan diteruskan lagi oleh teman-teman, bahkan nanti langsung oleh penyidiknya dari Ditreskrimsus akan menginformasikan. Kalau sudah ada, beliau sementara sebagai saksi. Beliau diambil keterangan untuk klarifikasi sebagai saksi. Teman-teman, beredar nih asumsi, dugaan ya, asumsi publik bahwa dugaan kasus korupsi yang sedang didalami oleh Polda Bali ini terkait proyek pembebasan lahan jalan tol Mengwi Gilimanuk. Namun, lagi-lagi ketika ditanya, ya Pak Jansen ditanya oleh wartawan, apakah pemeriksaan Pak Koster ini terkait dugaan kasus korupsi pembebasan lahan jalan tol tersebut? Pak Jansen lagi-lagi enggan menjawab. Nah, dikutip dari kantor berita, lagi-lagi CNN Indonesia, Pak Koster enggan mengomentari saat dirinya ditanya wartawan terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi. Kata Pak Koster, tidak ada statement dulu. Jangan dulu, nanti cari waktu lain deh, nanti saja. Kata Pak Koster, ya waktu ditemuin wartawan di kantor DPD PDIP Bali, Kamis, ya kemarin banget lah. Teman-teman, Pak Koster sempat menjadi kontroversi karena penolakannya atas timnas Israel pada pagelaran Piala Dunia U20 di Indonesia, di mana Bali adalah salah satu lokasi diadakannya pagelaran tersebut. Duh, kalau nginget momen itu ya rasanya campur aduk. Akhirnya pagelaran Piala Dunia U20 yang sudah di depan mata itu batal diadakan di Indonesia. Anyways, kembali kepada dugaan kasus korupsi yang sedang didalami oleh Polda Bali yang telah memeriksa Ketua DPD PDIP Bali sebagai saksi, kita berharap bahwa kasus ini nggak terlalu lama dalam tanda kutip dirahasiain. Publik berhak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Misalnya apa yang diduga yang dikorupsi itu apa? Berapa yang diduga dikorupsi? Siapa-siapa aja pelakunya, dan lain-lain. Karena publik berhak menilai apakah para pejabatnya menggunakan uang pajak dari publik dengan bertanggung jawab apa enggak. Di satu sisi kita sedih kalau memang dugaan kasus korupsi ini benar. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi kinerja Polri yang garang dalam penanganan korupsi. FYI ya teman-teman, menurut survei Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik ke Polri itu lagi tinggi-tingginya, yaitu 87,8%. Baru aja ada badai menghantam tubuh Polri dari kasus Sambo hingga kasus Kapolda Jaktim. Kemudian Polri meresponsnya dengan pembenahan di sana-sini. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk menghadirkan personal yang profesional telah terrealisasi. Akhir kata, mari kita dukung upaya Polda Bali yang sedang mengusut dugaan kasus korupsi ini. Dugaan kasus korupsi yang saya yakini melibatkan orang-orang yang nggak sembarangan ini. Sama-sama kita kawal terus dugaan kasus korupsi ini, jangan sampai nguap gitu aja. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.